Pak Kanis, kabar yang kami terima ada 22 Alfamart nanti segera akan beroperasi di wilayah Kabupaten ND, begitu ya Pak Kanis ya? Ya, sebenarnya bukan 22. Permintaan mereka 22 dari pihak manajemen Alfamart mengusulkan 22 titik lokasi di Kabupaten ND. Nah, di dalam rekomendasi izin investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten ND yang ditandatangani oleh Pak Bupati tidak menyebutkan angka atau jumlah Alfamart yang berdiri di Kabupaten ND. Jadi seperti itu. Ya, jadi setelah mereka merekomendasikan permintaan mereka 22 begitu ya. Pemerintah Kabupaten ND menyetujui berapa Alfamart akan dibangun di ND? Jumlahnya pemerintah belum pastikan, namun yang diharapkan yang dibangun itu ada di dalam kota ND, 4 kecamatan dalam kota ND, dan kecamatan-kecamatan di luar kota yang potensi ekonominya memungkinkan untuk Alfamart itu berdiri di sana. Apakah ini artinya pemerintah Kabupaten ND setuju begitu ya untuk pembangunan Alfamart ini? Ya. Apa pertimbangan pemerintah Kabupaten ND menyetujui Alfamart ini dibangun di ND? Ya, pertimbangan pemerintah yang pertama menyetujui permintaan mereka. Kalau tidak ada permintaan, tentunya pemerintah tidak sesegera seperti ini. Nah, permintaan yang berikut bahwa Alfamart ini sebagai ruang usaha baru di Kabupaten ND yang berdampingan dengan para pengusaha atau pedagang-pedagang yang ada di kota ND, yang mana juga tidak ikut mematikan, tapi ikut meramaikan. Tidak ikut mematikan, ikut meramaikan, dan juga punya peluang-peluang untuk menjadi bapak angkat dari UMKM yang ada di kota ND. Sudah ada peluang penambahan tenaga kerja. Jadi seperti itu. Ya, Pak Kanis, apakah sebelumnya ini sudah ada kajian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND sebelum menyetujui Alfamart ini dibangun di ND? Dampak ekonomi dan lain-lainnya? Nah, tentunya ini sudah terjadi di tingkat pemerintahan karena tidak serta-merta, dan ini sedang berjalan juga. Kajian teknis ruang sedang dilakukan sambil manajemen mempersiapkan segala sesuatu untuk dilaksanakan di ND. Pemerintah juga pun demikian, karena melalui dinas terkait kami saling berkoordinasi untuk menyiapkan diri apabila Alfamart itu benar-benar berdiri di ND. Kami sudah siap untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait seperti UMKM yang produk makan minum itu akan dibina melalui dinas koperasi dan dinas perindak. Nah, terus urusan tata ruang dengan PU, terus urusan perizinan dengan penanaman modal dan PTSP. Ya, Pak Kanis, kalau Alfamart dibangun di ND, apa untungnya bagi masyarakat Kabupaten ND? Apakah kemudian juga untuk pemerintah Kabupaten ND dengan dibangunnya Alfamart ini? Baik, dengan dibangunnya Alfamart ini sangat diharapkan, karena memang di dalam, bukan hanya harapan, tapi dalam rekomendasi yang diberikan, pemerintah sudah memberikan catatan kepada manajemen Alfamart bahwa yang pertama punya kewajiban membina semua UMKM yang ada di Kabupaten ND yang memproduksi makanan dan minuman sesuai standar Alfamart dan dijual di gerai Alfamart yang ada di Kabupaten ND ataupun di luar Kabupaten ND. Nah, yang kedua, tenaga kerja sudah dijanjikan oleh pihak manajemen bahwa 90% tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja lokal. Nah, yang berikut ada
bantuan sosial, tanggung jawab sosial dari Alfamart sendiri kepada masyarakat di sekitar lingkungan berdirinya Alfamart dalam bentuk CSR. Oke. Mereka sudah menjanjikan bahwa mereka lebih mengarahkan untuk kepentingan pendidikan, CSR-nya bidang pendidikan. Seperti menyediakan sepatu sekolah, buku sekolah, seragam sekolah, dan lain-lain untuk kepentingan anak-anak sekolah. Juga tidak menutup kemungkinan untuk bantuan sembako apabila diperlukan oleh masyarakat melalui pemerintah Kabupaten Ende. Ya. Jadi seperti itu. Pihak Alfamart dengan pemerintah Kabupaten Ende sudahkah melakukan survei di mana titik-titik akan dibangun Alfamart tersebut, Pak Kanis? Untuk sementara yang disampaikan kepada kami baru satu titik. Di mana? Di Jalan El Tari. Ya. Di Jalan El Tari. Namun sampai hari ini manajemennya belum datang. Ya, kami masih menanti dan sudah koordinasi dengan PU untuk apabila mereka datang menyampaikan maksud mereka untuk titik di mana nanti bersama dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Dinas PUPR untuk kita sama-sama kaji ke lapangan tentang ruangnya. Ya. Jadi, oke. Desember ini rencana yang ini sudah banyak didengar oleh masyarakat, ini dimulai pembangunannya atau sudah akan dibuka nanti Alfamart pada bulan Desember tersebut? Baik, ada dua hal yang dilakukan oleh mereka. Pertama, mereka akan mengkontrak gedung atau bangunan yang sudah ada dan direnovasi sesuai dengan standar Alfamart. Yang kedua, pembangunan, mereka kontrak tanahnya, sewa tanahnya, dan mereka bangun sesuai dengan standar mereka. Untuk sementara sampai bulan Desember itu ada satu informasi yang kami terima, ada satu mereka akan kontrak dan renovasi sesuai dengan standarnya Alfamart. Oke. Ya, Pak Kanis, ini kan ada beberapa kalangan yang ikut mengkhawatirkan jika dibangunnya Alfamart ini bisa mematikan usaha rumahan, dan juga kita dengar komentar-komentar di media sosial juga ada beberapa kalangan yang ikut mengkhawatirkan hal ini. Menanggapi ini bagaimana pemerintah Kabupaten Ende meyakinkan agar para pengusaha kecil ini tidak khawatir dengan adanya Alfamart ini tidak akan menjadi persaingan ekonomi yang tidak menguntungkan mereka, begitu Pak Kanis? Baik, untuk masyarakat pengusaha kecil, menengah, tidak perlu khawatir bahwa kehadiran Alfamart di Kabupaten Ende sebenarnya tidak membuat usaha Bapak Ibu menjadi mati atau tidak berkembang, tapi dengan adanya campur tangan pemerintah, tentu pemerintah tidak membiarkan Alfamart untuk menentukan harga-harga itu sesuai dengan kemauan mereka, tapi pemerintah akan juga memperhatikan itu, mengawasi tentang harga-harga itu. Dan informasi yang disampaikan kepada kami oleh manajemen bahwa harga yang dijual di gerai Alfamart itu tidak berbeda dengan harga yang ada di pasaran, artinya termasuk dengan yang ada di pengusaha-pengusaha kecil ini. Artinya tidak lebih rendah, Jadi tidak ada harga yang rendah sekali membuat pedagang kecil mati, tidak seperti itu. Oke, baik ya. Jadi tidak perlu khawatir. Ini tinggal beberapa bulan lagi kita nantikan bersama, begitu Pak Kanis ya? Iya. Prosesnya sudah sampai mana sejauh ini, sampai dengan 29 September ini? 29 September. Kelihatannya sekarang orang yang sudah datang, manajemennya sudah ada, mereka lagi keliling-keliling untuk lihat lokasi. Nanti direncanakan di lokasi mana, baru mereka sampaikan untuk mencocokkan dengan kondisi ruang yang diperbolehkan. Prioritasnya di 4 kecamatan dalam kota dulu, begitu Pak Kanis? Iya. Di El Tari berapa persen ini akan dipastikan di sana akan ada Alfamart, Pak Kanis? Di El Tari satu. Ini informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada kami bahwa
Karena gedung yang siap itu ada di Jalan El Tari, hanya tinggal direnovasi sesuai standar Alfamart. Oke, baik. Ya. Ya. Terima kasih Pak Kanis untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya ya tentang pembangunan Alfamart di ND ini.